Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Hotma Nebaho, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan dengan NIM 2414461441. Pada hari ini, Selasa 22 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7F SMP Santa Maria Tarutung. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Kurang semangat dulu. Berdiri, kurang semangat. Harus semangat dulu belajar ini. Dah? Kalau Miss bilang nanti semangat pagi, kalian mengatakan nanti pagi, semangat. Baru Miss tanya nanti, apa kabar? Luar biasa. Seperti itu ya. Kita ulang ya. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, silakan dulu rapikan dulu mejanya. Yang ada sampah di bawah kursinya atau meja dirapikan dulu. Cepat. Yang ada sampah di bawah mejanya dirapikan, dibuang ke tempat sampah. Sudah rapi, Matthew? Sudah? Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Berapa jumlah satu kelas? Hadir semua? Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa pembuka kita? Oke, Agustinus, silakan maju ke depan, Bang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, sebagai warga negara yang baik, kita harus bernyanyi dulu lagu wajib nasional. Lagunya Satu Nusa. Tahu itu semua? Tahu? Atau di sini ada Miss buat liriknya? Silakan berdiri dulu biar kita lebih semangat. Atau bisa ada yang memimpin ke depan? Ada satu orang? Atau bisa aja ya? Oke. Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3 ya. Semangat. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Semangat. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Tunjuk tangan. Brigita berdiri. Apa Brigita? Cerita fantasi. Oke, coba Regina. Cerita fantasi itu apa, Regina? Berdiri dulu. Apa? Oke, cerita fantasi itu berarti cerita yang bersifat fiktif atau belaka. Berarti masih ingat semua materi minggu lalu ya? Masih ingat semua kan? Oke, sekarang
Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita melakukan kesepakatan. Kesepakatan apa itu, Miss? Kesepakatan selama kita belajar nantinya. Siapa yang bisa membuatkan kesepakatan? Berdiri siapa? Siapa? Aktif dalam. Coba dulu di sini ya. Kesepakatan. Apa Matthew nomor 1? Aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, siapa yang bisa membuat? Silakan Manson, apa? Oke, aktif dalam kerja kelompok. Oke, baik. Dari yang kedua ini, ada lagi mau menambahkan? Ada? Atau sudah pas? Pas. Berarti kesepakatan kita selama belajar nanti, berarti yang pertama ada apa? Aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, aktif dalam kerja kelompok. Oke, semuanya setuju ya? Sepakat ya? Sepakat. Oke, baik. Kita masuklah ke materi hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang teks prosedur. Nah, sebelum masuk ke sana, sebelum Miss jelaskan, ada pun tujuan pembelajaran yang harus kita lakukan. Yaitu ada apa aja, Miss? Oke, di sini ada 3. Coba dulu sama-sama membaca tujuan pembelajaran itu ada berapa. Yang pertama apa? Mengidentifikasi ciri-ciri teks prosedur yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks prosedur, tujuan teks prosedur. Yang ketiga, mengidentifikasi kaidah pembahasan dalam teks prosedur. Nah, di sini kan ada 3 tujuan pembelajaran. Yang bagaimana itu nanti? Di sini Miss akan memberikan kalian sebuah tayangan video. Silakan nanti kalian amati. Dari situ nanti ada Miss kasih nanti pertanyaan. Silakan nanti diamati ya. Silakan didengar.
Oke, baik. Kalian sudah menonton video yang saya angkat. Dari video itu, ada nanti pertanyaan Miss ajukan kepada kalian. Pertanyaannya itu apa, Miss? Pertanyaannya itu yang pertama ini. Oke, berdasarkan video, informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Siapa yang bisa? Setelah kalian menonton video tadi, informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Siapa yang bisa? Coba berdiri, Diandra. Apa Diandra? Oke, cara membuat layang-layang. Ada yang lain? Informasi apa? Berdiri, Felita. Apa? Ada alat yang digunakan. Selain itu ada lagi? Ada? Oke, yang kedua, pernahkah kalian mencoba melakukan sesuatu seperti membuat makanan, membuat kerajinan tangan dengan mengikuti langkah-langkah tertentu? Pernahkah kalian melakukan membuat sesuatu, misalnya membuat kue, membuat nasi goreng, atau yang lainnya? Pernah? Misal, pernah Misal? Membuat apa Misal? Membuat kertas dari origami. Siapa lagi? Jane, apa Jane? Memasak mie goreng. Siapa lagi? Aurelia pernah? Ngapain membuat teks prosedur? Cara memasak mie. Oke, baik. Dari semua jawaban teman-teman kalian itu, ada langkah-langkah yang kalian lakukan atau tidak? Misalnya tadi si Jane memasak mie goreng. Ada tidak prosedur atau langkah-langkah yang kamu lakukan, Jen? Nah, ada. Nah, bagaimana kalau langkah-langkah yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan panduannya? Apa yang terjadi? Berarti tujuan dari prosedur itu tidak tercapai. Saat kalian juga pergi ke sekolah, apakah ada langkah-langkah yang kalian lakukan? Ada kan misalnya mandi dulu, sikat gigi, kemudian sarapan. Nah, seperti itu. Nah, langkah-langkah yang dikatakan seperti itulah yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang teks prosedur. Tentang apa? Teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Nah, silakan dicoba baca dulu. Pernanda, apa itu pengertian teks prosedur? Prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan sistematis yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Tersebut bisa berupa membuat sesuatu, menjalankan suatu kegiatan, atau menggunakan peralatan. Nah, teks prosedur berarti berisi langkah-langkah atau tahapan sistematis. Tadi kawan-kawan kalian mengatakan pernah membuat nasi goreng. Contohnya, kira-kira apa langkah-langkah cara membuat nasi goreng? Misalnya, iris bawangnya misalnya, kemudian panaskan minyak, kemudian masukkan kuali, kemudian apa lagi? Hidupkan kompor. Nah, urutan-urutan itulah nanti ada tujuannya. Udah? Nah, apa tujuannya? Misalnya kalian, cara memasak nasi goreng. Apa tujuannya? Kalau Miss buat, cara memasak nasi goreng. Tujuannya apa? Berarti membuat nasi goreng. Kalau misalnya Miss buat, cara memasak kue bolu. Apa tujuannya? Membuat kue
belum. Misalnya cara membuat taplak meja. Apa tujuannya? Untuk membuat taplak meja. Oke, baik. Kemudian setelah pengertian kita masuk ke ciri-ciri. Apa saja ciri-ciri dari teks prosedur? Yang pertama, apa itu yang pertama? Silakan baca dulu Reja. Yang pertama apa itu? Pertama adalah menjelaskan langkah-langkah secara berurutan. Artinya itu secara berurutan kronologis. Dari langkah pertama hingga akhir. Oke, menjelaskan langkah-langkah secara berurutan. Di situ dijelaskan disusun secara berurutan. Misalnya kalau kalian misalnya mau masak nasi, urutan yang pertama yang kalian lakukan itu apa? Apa urutan yang pertama? Mencuci beras. Yang kedua apa? Setelah dicuci beras diapain? Berarti dimasukkan dulu airnya kan, baru diukur. Ukurannya bagaimana? Mungkin setengah jari apa namanya? Nah, itu. Berarti harus kalian ikuti langkah-langkahnya yang pertama hingga yang terakhir supaya tercapai bagaimana cara kalian memasak nasi. Semua langkah-langkah itu harus berurut dari A sampai Z. Jangan diurutkan, jangan diacak-acak. Harus sesuai dengan sistematis. Dah. Yang kedua, apa ciri-ciri yang kedua? Silakan baca dulu Michelle. Si Michelle ini ketawa-ketawa terus. Ada apa Michelle? Ada yang lucu. Oke, silakan Michelle. Oke, kata kerja imperatif jelas di situ dibuat. Kata kerja imperatif itu adalah kata perintah. Contohnya apa? Masukkanlah air ke dalam gelas. Di mana di situ yang menerapkan dia kalimat perintah ada kata masukkanlah atau simpanlah di dalam lemari es. Apa kalimat perintahnya di situ? Simpanlah. Udah? Kemudian potonglah. Nah, itu juga salah satu contoh kalimat perintah. Jelas sampai di sini? Jelas? Atau ada yang kurang paham? Kita lanjut? Oke, kita lanjut. Ciri-ciri yang selanjutnya. Yang ketiga, silakan baca Agus. Apa yang ketiga? Memakai konjungsi Temporal atau penanda waktu. Seperti kemudian, lalu, setelah itu. Oke, konjungsi temporal. Apa konjungsi itu? Konjungsi itu artinya kata penghubung. Kata penghubung yang bagaimana, Miss? Contohnya ada di situ. Kemudian lalu. Contoh kalimatnya, masukkanlah air ke dalam gelas. Kemudian, masukkanlah ke dalam botol. Nah, kata kemudian itulah yang dikatakan dengan kata konjungsi temporal. Atau setelah kamu memasak nasi, lalu kamu ambil nasi. Nah, kata lalu itulah yang dikatakan dengan konjungsi temporal. Atau ada di sini yang bisa membuat satu dulu kalimat konjungsi temporal. Siapa yang menggunakan kalimat ini? Siapa yang bisa? Coba dulu, siapa yang bisa menggunakan konjungsi temporal yang ini? Satu kalimat saja, seperti yang Miss buat. Misalnya, tuangkan minyak, lalu tumis bawang. Mana konjungsi temporalnya? Ada kata lalu. Di sini kan ada contohnya. Kemudian, lalu setelah itu, siapa yang bisa? Satu kalimat saja. Jericho bisa? Coba Jericho, coba dulu, gak apa-apa. Satu kalimat aja. Oke, masukkan bawang lalu tumis lama. Di mana di situ konjungsi temporalnya? Ada kata lalu. Ada satu lagi, Diandra bisa? Apa? Oke, masukkan kopi, kemudian lalu tuangkan air panas. Mana di situ yang menjadi konjungsi temporal? Lalu. Oke, sampai di sini konjungsi temporal paham? Oke, lanjut nomor 4. Apa nomor 4? Silakan baca dulu si Gideon. Mengandung tujuan yang ingin dicapai, artinya menyampaikan maksud atau hasil akhir yang ingin dicapai, seperti membuat, melakukan, atau merealisasikan sesuatu. Nah, di dalam teks prosedur, kalau kita membuat langkah-langkah atau tahapan-tahapannya harus ada tujuan yang ingin kita capai. Contohnya bagaimana? Seperti sudah Miss katakan tadi, cara membuat nasi goreng. Tujuannya apa? Membuat nasi goreng. Kemudian cara melakukan permainan bola voli. Contoh, apa tujuannya? Apa tujuannya?
langkah melakukan permainan bola voli atau cara memasak air panas. Contohnya, apa tujuannya? Berarti untuk memasak air panas. Oke? Dari ini ciri-ciri umumnya ada yang belum dimengerti dari keempat itu. Ada berapa tadi? Ada berapa? Apa yang pertama? Menjaga langkah-langkah secara berurutan. Yang kedua? Menggunakan kata kerja imperatif atau kata perintah. Yang ketiga? Memakai konjungsi temporal atau penanda waktu. Seperti kemudian, lalu, setelah itu. Yang terakhir? Mengandung tujuan yang ingin dicapai. Oke, kita lanjut. Setelah ciri-ciri, ada struktur dalam teks prosedur. Ada apa? Ada struktur dalam teks prosedur. Yang pertama apa di situ? Apa itu tujuan? Yang kedua? Biasanya terletak di awal teks. Oke, ini sama halnya seperti yang dikatakan. Tujuannya itu, contohnya di situ kan, cara membuat nasi goreng. Berarti tujuannya yaitu membuat nasi goreng. Di sini sudah paham ya, di tujuan strukturnya ya. Ingat ya, struktur teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Udah ulangi, struktur teks prosedur 1, 2, 3 ya. Struktur teks prosedur 1. Tujuan. Oke, nanti diingat itu ya. Yang pertama tujuan. Oke, apa struktur yang kedua? Yang kedua ada apa? Bahan dan alat. Nah, setiap teks prosedur yang kita lakukan tentunya ada bahan dan alat yang kita gunakan. Tadi kalau si Jen misalnya mau memasak mie goreng, ada tidak bahan yang kamu gunakan, Jen? Apa contohnya bahannya itu? Bahan ya? Apa? Mie mentah, apa lagi? Minyak, apa lagi? Bawang, apa lagi? Sayur, apa lagi? Misalnya cabai. Nah, itulah bahan-bahannya kalau membuat sesuatu atau memasak sesuatu. Kemudian alatnya, apa alat yang kamu gunakan saat kamu memasak mie goreng? Spatula, apa lagi? Kompor, apa lagi? Panci, apa lagi? Pisau atau sendok goreng dan lain sebagainya. Dah? Di sini bahan dan alat ini apa bahan yang kalian gunakan saat melakukan langkah-langkah tersebut? Nah, kalau kalian misalnya membuat kue bolu, apa bahan yang kalian gunakan? Apa contohnya? Tepung, apa lagi? Gula, apa lagi? Mentega, apa lagi? Telur, apa lagi? Apa lagi? Pewarna makanan. Nah, alat yang kalian gunakan apa? Mixer, apa lagi? Apa? Apa Aurelia? Spatula, apa lagi? Apa Fernanda? Kalau langkah-langkah membuat kue bolu, apa lagi? Apa? Oke, oven. Kemudian apa lagi? Sendok. Oke, masih banyak kan? Nah, berbeda juga. Itu tergantung apa langkah yang kalian lakukan atau tergantung melakukan sesuatu, membuat sesuatu. Berbeda ya, berbeda bahan dan alat yang kita gunakan. Jangan nanti kalau misalnya membuat kue bolu, apa bahan yang kalian gunakan? Misalnya bawang mis. Itu benar atau salah? Salah, tidak boleh. Harus sesuai dengan objek yang kalian lakukan, langkah-langkah yang kalian lakukan. Oke? Yang ketiga. Apa yang ketiga? Langkah-langkah. Nah, disinilah yang paling penting dalam teks prosedur. Ada langkah-langkah. Langkah-langkah itu apa? Berarti tahapan inti yang kita lakukan. Dah? Coba dulu, Ben. Berdiri dulu, Ben. Si Ben ini dari tadi mana ini? Apa yang aku pegang, Ben? Coba di sini dulu, Ben. Maju dulu ke depan. Coba dulu, pernahnya kamu memasak mie goreng? Pernah. Coba dulu, buat dulu, apalah langkah-langkah kamu memasak mie goreng itu? Yang pertama membuka bungkus. Pelaksanaan yang pertama membuat apa? Membuka bungkus minyak. Membuka bungkus minyak. Kemudian Memanaskan air. memanaskan air. Yang ketiga, Memasukkan mie ke air. ya, masukkan mie ke air terus Memotong bungkus bumbunya.
memotong bumbunya. Berarti si Eben ini gak ada dia memasukkan bawang-bawangnya kan? Gak ditunggu dulu berapa detik airnya itu masak dulu langsung dimasukkan minyak. Kayak gitu ya Ben? Mungkin versi si Eben seperti itu, versi kalian berbeda lagi. Dah? Oh, tepuk tangan dulu buat Eben, udah berani maju ke depan. Dah? Nah, seperti yang dikatakan si Eben, membuka bungkus, memasukkan air, memasukkan minyak, itulah yang dikatakan langkah-langkah dalam teks prosedur. Tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan teks prosedur. Di sini ada contohnya menggunakan kata kerja imperatif. Contoh apa? Pertama, masukkan misalnya minyak, atau pertama iris bumbunya seperti itu. Iris bumbu, masukkan bumbunya, atau yang kedua iris bawangnya seperti itu. Paham sampai di sini? Ngerti? Ngerti? Dah? Kemudian struktur. Ada tadi berapa struktur dalam teks prosedur sebelum masuk ke sini? Ada berapa? Apa itu yang pertama? Tujuan. Yang kedua? Bahan dan alat. Ulangi. Struktur teks prosedur. Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, langkah-langkah di sini ingat ya. Kemudian setelah kita masuk ke struktur, kita masuk ke kaidah kebahasan. Nah, kira-kira di dalam teks prosedur itu bahasa yang bagaimana saja yang dilakukan? Yang pertama, kata kerja imperatif. Apa tadi kata kerja imperatif? Kata perintah. Contohnya apa? Dari situ ya. Aduklah, kemudian potonglah, campurkan, dan lain sebagainya. Namanya perintah, berarti menyuruh. Dah? Kemudian yang kedua ada apa? Konjungsi temporal, yaitu kata penghubung. Ada kata-kata, kemudian selanjutnya, setelah itu berikutnya. Tadi udah Miss jelaskan. Dah? Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Apa itu kalimat saran dan larangan? Memberi anjuran atau peringatan dalam proses pelaksanaan. Contohnya apa? Sebaiknya gunakan sarung tangan. Jangan menyentuh kabel dengan tangan basah. Mana di situ yang dikatakan kalimat saran? Kalimat saran adalah kata sebaiknya. Dah? Kemudian mana dia kalimat larangan? Ada kata jangan. Bisa dibedakan ya? Misalnya, jangan menyimpan air di dalam kulkas selama 2 jam contohnya. Mana di situ yang menyatakan dia kalimat larangan? Ada kata jangan. Oke, paham sampai di sini? Mengerti? Ada pertanyaan? Atau ada yang kurang paham? Ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke LKPD. Nah, kalian kan sudah duduk berdasarkan kelompok. Nah, di sini nanti Miss nanti memberikan sebuah video. Video apa? Video prosedur. Kalian nanti kolaborasilah dengan kelompok kalian. Nanti ada pertanyaan di situ, kalian jawablah nanti di kertas yang sudah Miss bagikan. Bisa ya? Bisa ya? Ingat kesepakatannya nanti. Kalau kelompok harus bagaimana? Aktif dalam kerja kelompok. Oke, baik. Saya tayangkan dulu video. Kenapa kita tahu di sini? Ada apa, Gus? Ada yang lucu, Gus? Kalau di Jepang. Oke. Ini nanti saya bagikan kertasnya. Silakan nanti tuliskan nama kelompoknya. Kelompok apa? Buat aja namanya sendiri. Misalnya kelompok bersatu atau kelompok beriman, bebas. Kemudian kelasnya berapa? Kelas berapa kalian? Kelas 7F. Buat di situ ya. Silakan diisi nanti. Ya, saya kasih dulu ini. Masing-masing harus aktif. Jangan hanya ada yang duduk diam. Kalau kelas 7 baik-baiknya kalian semua ya. Apalagi kelas 7F ini. Oke, silahkan dilihat dulu LKPD, kertas LKPD-nya. Saya putar videonya di sini ya. Semua memperhatikan. Nanti setelah kalian menonton video, ada pertanyaan, silakan. Kalau di Jepang ikan mentah dimakan disebut dengan sashimi. Kalau di Batak
ini ada makanan spesial yaitu malua berbahan dasar ikan yang bumbu khasnya ada asam cumba, comber, berlima, dan juga bawang datar. Hai guys, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini saya mau membuat malua. Untuk ikannya ini kita menggunakan yang fresh, yang hidup seperti ini, menggunakan ikan mas. Supaya ikan mas ini matang atau saya ambil, kemudian kita bersihkan sisiknya. Diperhatikan ya, biar tak nanti langkah-langkahnya. Lalu ikannya kita potong seperti ini untuk mengambil bagian dagingnya, karena yang kita pakai hanya bagian daging ya. Jadi kita belah aja seperti ini atau di filler ya. Namun, makanan dari luar ini adalah makanan khusus untuk raja yang dimasak secara khusus ya. Ini seiring perkembangan zaman, untuk saat ini Hanura ini bisa dinikmati oleh siapapun. Dan saat ini kita ingin melestarikan makanan tradisional, khususnya ini dari Batak ya. Untuk ikannya ini kita bersihkan. Untuk menghindari tulang-tulang atau kulit ikan ini saya potong seperti tadi. Setelah itu ikannya kita potong sesuai selera. Jadi ikannya ini tidak dimasak ya, jadi dimakan fresh. Dan setelah ikan dibersihkan, kita persiapkan bumbu. Ini saya sudah menyediakan ada kacang tanah, kemudian kunyit, jahe, sedikit kencur, jeruk nipis, karena saya tidak menemukan asam juga di sini ya. Biasanya ini hal ini dan menggunakan asam juga lainnya untuk menggunakan hal Jawa atau di sini. Biasanya di BSD saya tidak menemukan hal di pasar ya. Setelah air jeruk kita peras, lalu ikannya langsung kita marinasi dengan garam dan asalnya supaya proses pemakanan ikan ini berjalan sambil kita menyiapkan bahan bumbu. Kemudian untuk kacang tanah dan juga bumbunya kita sangrai. Buka, marah. Lalu bumbu lainnya ini kita potong-potong sebelum disangrai seperti kunyit, jahe, cabai, andalimannya ini nanti terakhir Ideal. Dilihat dulu. setelah bumbu bawangnya ini sudah ada lama supaya rasa andalimannya tetap fresh. Selanjutnya ini kacang dan kedelai sudah siap disangrai. Kemudian kita lanjut dengan bahan lainnya, bawang merah, bawang putih, dan juga cabenya. Ini yang pertama kita sangrai, jahe, kunyit, dan bawangnya. Setelah itu masukkan cabai dan terakhir andaliman ya. Untuk kacang ini kita giling, saya menggunakan gilingan aja ya, dan aromanya itu lebih terasa. Setelah itu kita sisihkan dulu, lanjut kita giling bumbu yang lainnya. Kita giling sampai halus, setelah itu kita gabung dengan kacang yang tadi. Lalu untuk coklat yang dipotong-potong, ini kita gunakan fresh. Jadi cukup ditekan-tekan aja seperti ini. Untuk bawang nataknya ini kita rebus sebentar aja di air mendidih. Langsung diangkat ya, supaya rasanya tetap fresh. Nanti gagal kerja di sini ini, sip nanti mencari. Langsung kita campurkan dengan bumbu yang ada di gilingan. Jangan ada yang ngantuk ya. Ditonton. Kita siapkan air panas. Kita ambil ikan yang sudah dimarinasi tadi. Lalu kita campurkan dengan bumbu yang sudah kita haluskan. Kita remas-remas.
sambil ditambah dengan air panas ya. Jadi maniura ini rasanya fresh dan wangi khas dari bumbu-bumbu yang aromatiknya. Ini didiamkan antara 3-6 jam. Semakin lama ini akan semakin enak. Dan maniuranya ini sudah siap untuk dimakan dengan nasi putih, atau biasanya kalau di Batak ya, atau di acara Batak ini biasanya maniura ini dijadikan tahu dengan menu telur khas Batak ya. Jadi rasanya enak banget. Dari rasa andalnya, aroma dari jeruknya, dan kemudian dari bumbu-bumbu yang sudah disangrai ini menyatu, jadi maniuranya sangat enak sekali. Kita sajikan dulu. Kalau untuk sisa kepala ikannya, ini nanti bisa kita masak dengan arsik, dengan bumbu arsik yang khas dari Batak juga. Untuk resep arsiknya nanti boleh dicek di video terbaru dari Muhammad Fawai juga ya. Ini dia maniuranya. Info lengkap mengenai resepnya nanti boleh dicek di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman nanti boleh coba resepnya. Khususnya ini yang kangen dengan masakan khas Batak, ini boleh dicoba. Dan kita di sini untuk berupaya untuk melestarikan masakan khas dari daerah kita dari Batak ya. Sekian dulu video dari Muhammad Fawai, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oke, jelas videonya? Jelas? Kalau di Jepang ikan mentah. Oke. Nah, berdasarkan video, silahkanlah kolaborasi dengan teman satu kelompokmu berdasarkan pertanyaan ini. Oke, ini pertanyaannya. Di situ sudah Miss buat nanti langkah-langkahnya. Kalian tinggal mengisi sesuai video yang kalian tonton itu tadi. Semuanya harus aktif. Kenapa Diandra? Semuanya harus aktif ya. Jangan ada yang hanya duduk-duduk. Ayo kerja yuk. Sama semua. Kelompok apa kalian? Kelompok Naniura. Kalian kelompok apa? Buat nama kelompoknya. Kelas 7F. 7F. Aku kelas 7 kalian. Kelas 7F. Nama kelompoknya apa? Kelompok apa itu? Kelompok tulus. Kelompok tulus. Berarti orangnya kalian tulus-tulus ya? Wah. Kalian kelompok apa? Kenapa kalian pisahkan si laki-laki ini? Ayo kerja kelompok lah. Jangan apa? Jangan diam-diam. Harus aktif. Udah Gideon, ada yang dikerjakan si Gideon ini. Jangan satu orang mengerjakan. Aku kan menang. Iya. Bahan-bahan. Jadi kau kerjakan. Orang itu. Aku kan lebih sih cukup terus. Kalau mau kembali ke sini. Bikin Matthew ada kerja Matthew. Yuk. Bagus buat tulisannya biar terbaca nanti. Sila itu selama 3 atau sampai 6 jam. Lama deh. Dan itu doang. Bisa datang Apa? itu bisa ajak kami misalnya bos harus misalnya ini bisa kami skip nih. Ya kalimatnya nanti apa? Harus nanti kalau bilang kalimatnya berdasarkan video itu. Satu kalimat aja Bu atau beberapa yang pendek-pendek aja. Kelompok bertanggung jawab berarti semuanya harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya skill.
Tentang jamnya skill. Banyak. Apa tadi bahannya? Berdasarkan video ya. Berdasarkan video ya. Berdasarkan video yang kita tonton. Udah berapa? Bisa deh nama kelompok kami kan? Apa kelompok pilih? Padahal ada silet lagi. Siapa? Reja. Udah ada yang kerjakan si Reja. Adanya aktifnya semua. Oke, bagus. Kalau di Jepang Kenapa kalau di Jepang? bilang kesini nih. Tujuannya kenapa kalau di Jepang? Kok jadi masuk kalau di Jepang? Tujuan dari video itu Brigita jadi perhati sini kau. Sini. Kita jangan sampai kita. Oh, tapi kok sudah tulisanmu kamu nanti. Kalau udah pergi nih. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ayo, silakan. Cepat. Semua aktif. Sudah, kelompok kalian sudah? Kelompok siapa yang sudah selesai? Sudah siap? Kelas 7F. Kelas 7F. Sudah? Sudah? Jen? Kenapa tak ketawa kau, Jen? Kenapa tak ketawa? Kalian ada yang lucu. Surat dari ambilkan dalam kolam. Apa? Ambilkan dari kolam. Cuci ikan. Turut-turut dia kok? Kan ambilkan dari kolam. Kan nggak nampak di situ sesuai dengan itu lah. Ngapa harus ada dia bentar dari kolam? Pakai diri. Sudah? Sudah? Udah siap ini? Oke, kelompok Star sudah selesai. 4 kelompok lagi, ayo. Kelompok Star sudah selesai. Ayo, siapa lagi mau menyusul? Menjawab ya, Miss. Gitu dong. Kalian sudah? Berapa lagi? Siapa gak aktif? Kenapa gak aktif kalian? Apa dipikirkan langsung? Apa yang tempat? Harus aktif. Tadi udah ada kesepakatan kita kan harus aktif dalam kelompok. Sudah? Gabungkan. Serapan dengan cobek. Bisa rupanya disingkat Dengan cobek. GG jadi yang nah Kalau emang ada gabungkan. masa ya Gus coba 1 menit lagi tolong kamu Miss, yang nomor 3 ini Miss kan kalimat perintah atau apa Miss? kalimat imperatif itu kalimat perintah dalam video itu tadi ada nah pintarnya kalian 2 aja buat sudah kelompok Naniura saran kalimat saran jadi lama
Atau sebaiknya, itu yang kalimat besar. Sebaiknya tadi apa? Seharusnya. Atau di sini iya, jika didiamkan. Yang mana di sini yang mengatakan dia kalimat syarat? Mana ada buktinya dia mengatakan kalimat syarat? Kalau dia, tadi kan kalimat saran. Kalimat saran itu ditanda dengan kata apa? Sebaiknya, seharusnya. Ada kata-kata seperti itu di sini. Jadi kalau ini yang kalian buat ini, apalah buktinya dia katakan dia kalimat saran? Sementara yang kalian tuliskan, iya, jika didiamkan lebih lama maka akan lebih enak. Mana di sini kalimat saran? Harus jelas, tuliskan aja. Sudah? Ayo, 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 ayo. Oke, kelompok tulus sudah. Kelompok star juga sudah. 3 kelompok lagi. Ayo, ayo, ayo. Semangat. Ayo. Ayo, ayo. Cepat. 2 kelompok masih yang sudah selesai. 3 kelompok lagi. Siapa? Oke, kelompok Naniura sudah. Kelompok bertanggung jawab sudah. Berarti tinggal kelompok Pinky belum. Mana cepat? Ayo kelompok Pinky. Ayo cepat. Kelompok Pinky silakan cepat. Ayo, ayo. Ayo kelompok Pinky semangat. Terus sebaiknya tunggu selama 6 jam agar Iya, pintar sih video. gitu ya. Sebaiknya tunggu selama ikan bersembunyi lama. Sudah? Ayo, ayo, ayo. Sudah? Sudah semua? Oke, saya tanya, kelompok Naniura sudah? Kelompok tulus sudah? Kelompok bertanggung jawab sudah? Kelompok apa kalian tadi? Kelompok star sudah? Oke, yang terakhir kelompok Pinky sudah? Sudah? Oke, sudah baik. Nah, setelah kalian kerjakan, Miss mau lihat dong hasil kerja kelompok kalian ke depan. Kelompok siapa yang bisa melakukan yang pertama kali presentasi? Ayo, siapa? Oke, kelompok tulus, terdampak kelompok tulus. Silakan maju. Ayo kelompok tulus. Ayo, ayo. Ayo. Di sini maju ke depan. Oke, tampan-tampan dan si cantik-cantik. Awas itu. Oke, semuanya dengar, perhatikan. Saat teman kalian maju presentasi ke depan, diperhatikan. Kalau ada nanti sarannya atau tanggapan kepada kelompok orang itu, atau mungkin ada yang salah nanti, boleh langsung menunjuk tangannya. Nanti boleh ditunjuk tangannya. Oke, silakan. Ayo perkenalan dulu. Kelompok apa kalian? Berapa lah jauh ke dia? Oh, oke. Agus, dengar. Oke, silakan. Dari kelompok. Silakan kelompok tulus. Buat suaranya jelas. Ayo. Selamat pagi untuk semuanya. Pagi. Oke, lanjut. Dari Tulus akan mempresentasikan semangatnya sejak kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami akan membahas laki-laki dari kami. Jelas suaranya. Buat, ayo. Siapa ya? Perkenalkan nama saya harus. Perkenalkan nama saya Matthew. Harus gitu. Ayo. Jangan menjauh, geser ke situ, Mbak. Geser. Sini Matthew, geser. Oke, mulai. Matthew sini. Ada apa di antara mereka? Ayo presentasi. Oke, lanjut.
Oke. Perkenalkan nama saya Janda Haifa dari Jangan bergeser. Perkenalkan nama saya Janda dari kelompok Tulus. Perkenalkan nama saya Janda dari kelompok Tulus. Perkenalkan nama saya Jerry Kusinambela dari kelas 7F dari kelompok Tulus. Oke, silakan. Berdasarkan video yang kami tonton gitu ya. Ayo. Suara. Didengarkan. Tunggu dulu, stop dulu. Semua memperhatikan. Kalau ada nanti yang salah, bisa dikomentari, berikan saran atau pendapat. Kuat suaranya Bang, harus kuat, jelas. Ayo. Oke, lanjut. Yang kedua, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat jermak dan ideal bentuk video? Yang pertama kita siapkan bahan, yang kedua tentukan potong filet, siapkan bumbu, haluskan bumbu, marinasi ikan dengan sedikit, gabungkan bumbu yang sudah dimasukkan dan diamkan selama 3 sampai 4 menit. Nomor 3, tuliskan 2 kalimat informatif yang terdapat dalam video tersebut. Pelan-pelan, Jen. Jangan, pelan-pelan. Oke, bukan. Ayo. Yang pertama, masukkan, 2, diamkan. Yang keempat, temukan 2 kombinasi tekstural dan video. Jalan kami, 1 lalu dan pulang kemudian. Yang kelima, apakah dalam video terdapat kalimat saran? Jika ya, tuliskan. Jawaban, iya. Sarannya adalah diamkan lebih lama, sekitar 6 jam agar rasa lebih nikmat. Oke, dari kelompok Tulus, ada saran yang mau diberikan? Atau pas? Pas? Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok Tulus. Oke. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Silakan. Kelompok siapa lagi yang mau maju presentasi ke depan? Kelompok siapa? Ayo. Ayo, cepat. Kelompok siapa? Vicky, silakan maju ke depan. Ayo, kelompok Vicky maju. Cepat. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Cepat, maju. Oke, Jane, perhatikan ke depan. Oke, silakan. Halo, jadi kau dengar? Perkenalkan, kami dari kelompok Pinky ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Michelle Salatik. Kami akan memulai satu presentasi kami. Oke, silakan. Apa tujuan dari video tersebut? Ialah untuk memastikan yang sekolah. Oke, lanjut. Gua suara langsung, dengar di belakang. Nah, kuat. Kita persiapkan bahan-bahan dan juga jermak. Yang kedua, cuci dan potong filet jermak. Lalu diamkan bersama 2 tipis. 2. Cuci dan potong filet jermak. Seperti kacang, mana, bawang, dan telur. Tidak apa. Tiga, tuliskan 2 kalimat imperatif yang terdapat dalam video tersebut. Jawaban 1. Cucilah semua bumbu sampai bersih beserta ikannya. 2. Campurkanlah bumbunya dan ikannya. Ayo, kuat suaranya, yuk. Temukan 2 kombinasi tekstural dalam video. Jawaban yang pertama, kemudian campurkan bumbu bersama dengan ikannya. Yang kedua, lalu giling semua bumbu sampai halus. Yang kelima, apakah dalam video terdapat kalimat saran? Jika ya, tuliskan. Jawaban, ya. Sebaiknya tunggu ikan dan bumbu atau menggunakan orang selama 3 sampai 6 jam untuk hasil maksimal. Sekian dari presentasi dari kelompok Pinky. Jika ada yang memberikan kalimat masukan, Oke, dari kelompok Pinky, ada mau diperbaiki? Ada? Pas? Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok Pinky. Oke, next kelompok siapa lagi? Kelompok
maju. Ayo cepat cepat. Ayo ayo. Awas talinya itu. Ayo cepat cepat cepat. Oke, silakan. Agus, dengar dulu Agus. Oke, mulai. Dua suaranya ya berdengar ke belakang. Oke, ayo. Apa tujuan dari video ke jawabannya adalah kedua agenda. Lalu berpikir Perhatikan. Mulai. pertama, kumpulkan informasinya. Yang kedua, tambahkan nomor. Dua suaranya kuat. Yang kelima, apakah dalam video terdapat permasalahan? Saya tuliskan contohnya. Jawaban. Sebaiknya didiamkan lebih lama agar rasanya lebih enak. Oke, dari kelompok siapa? Tadi kelompok Naniura. Ada langkah-langkah yang kurang tepat? Ada? Atau pas? Pas? Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok Naniura. Oke, lanjut. Next, kelompok. Silakan. Mana tadi punya kalian? Kelompok Pinky. Oke, silakan. Ayo. Silakan maju. Si tampan dan si cantik dari kelas 7F. Oke, silakan. Ayo. Cantiklah dia. Ini ya, orang ini dua. Orang ini ganteng, orang ini. Oke. Dengarkan, ayo. Gua suaranya berdengar ke belakang. Ayo. Mulai. 1, 2, mulai. Pagi. Tapi mulai kami akan perkenalkan dan saya berkaitan berikut apa tujuan jawaban kami membuat dua apa masalahnya jawaban kami pertama kita terima jawaban setelah kedua adaptasi ketiga Video. yang keempat menyesuaikan dan sendiri lalu masing-masing yang kelima dicatatkan dan dengan yang sudah enam itu dari jawaban kami dari ketiga Gua suaranya Pin. Kuat. Oke, lanjut. dan tuliskan golongan komparatif yang terdapat dalam video itu yang pertama Menambah komunikasi temporal dalam video. Jawaban pertama, bersihkan lalu kita dipotong menjadi daerah. Kedua, setelah itu manfaatkan jawaban. 5. Apakah dalam video terdapat kalimat kata saya tuliskan jawaban sebaiknya Udah maju kalian kan? Udah maju kalian? semakin lama rasa ikannya semakin terasa.
Demikianlah kami Oke, adakah saran untuk kelompok apa tadi kalian? Kelompok SAR, ada langkah-langkah yang kurang? Pas semua? Kalau pas, silakan berikan tepuk tangan buat kelompok SAR. Oke, next. Kelompok yang terakhir, kelompok bertanggung jawab. Silakan maju ke depan. Dari sini nomor 1. Oke, siap. Eben, suara. Oke, dengarkan, perhatikan Jendra Jen. Perhatikan. Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok bertanggung jawab ingin mempresentasikan hasil tentang teks tersebut membuat anura. Terlebih dahulu, setelah kami coba memperkenalkan diri. Kenapa nama saya Purna menggunakan video tersebut dan satu, apa tujuan dari video tersebut? Jawaban, tujuan dari video tersebut adalah membuat makanan khas Batak, yaitu nanyura. 2. Apa langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat ikan mas nanyura berdasarkan video? Jawaban, 1. Mencuci ikan dengan bersih, kemudian membesarkan daging ikan dan duri, lalu siapkan bahan-bahan seperti andaliman, condang, jahe, bawang, cabai, dan lain-lain. Yang keempat, sangrai dan jenis bumbu dengan baik. Yang kelima, lalu marinasi ikan dengan bumbu-bumbu yang sudah ditambah. Yang keenam, masukkan bumbu-bumbu Jericho. Nomor 3, tuliskan bahan-bahan digunakan dalam video. Masukkan bumbu-bumbu yang diangkat dengan silat yang baik. Dua semua bahan digunakan timbang menekan. Kemudian Lima, apakah dalam video terdapat saran supaya tuliskan? Menurut kami adalah semakin yaitu semakin lagi dijelaskan maka materinya pada tidak. Demikian presentasi kami. Jika ada saran atau kritik, Oke, bagaimana untuk kelompok bertanggung jawab? Ada langkah-langkah yang kurang? Ada? Pas, sesuai? Ada apa? Apa nomor 4 itu? Salah katanya, kurang tepat. Yang mana itu? Nah, yang mana itu Agus? Kayak mana perbaikannya Agus? Mana harusnya yang bagaimana Agus? Bagaimana? Nomor 4 katanya, nomor 4. Sudah? 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 Ada lagi? Jericho, jangan dulu kayak gitu, Jericho. Matthew, ada lagi saran yang lain? Tadi ada tanggapan dari Agus, katanya tidak sesuai urutan nomor 4, langkah yang keempat katanya. Bagaimana Agus? Seharusnya bagaimana Agus? Yang nggak dibuat katanya kalimatnya. Bagaimana kelompok kalian? Nggak ada 2 kalimat, cuma 2. Oh, berarti orang itu katanya hanya membuat 2 kata yang dibuat kalimatnya ya. Ada lagi saran yang lain? Ada lagi? Gak ada? Kalau gak ada, berikan tepuk tangan buat kelompok bertanggung jawab. Oke. Baik, semua kelompok sudah maju. Sudah? Nah, sekarang karena sudah maju semua kelompok, silakan dulu berdiri biar ice breaking dulu kita sebentar. Ayo. Ayo, cepat. Ayo, semangat, biar semangat kita. Ayo, cepat. Jericho. Ayo, cepat. Dah, siap, bra. Dah. Kita ice breaking dulu ya, karena kalian sudah selesai presentasi, biar lebih semangat lagi nanti. Dah, biar semakin menyala. Oke? Siap untuk ice breaking? Ya. Kurang semangat, semua menjawab. Siap nggak semangat? Siap untuk ice breaking? Ya. Oke, kita membuat ice breaking dulu, tepuk semangat ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung.
Masih ada yang lemas-lemas. Aha, harus semangat dulu. Harus lebih girang dulu. Dah, nanti buat semangatnya tuh harus semangat dari bawah diputar. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, mat, aha aha, semangat. Oke, udah semangat semua? Oke, silakan duduk kembali. Nah, sekarang Miss mau melihat dulu sampai di mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari. Di sini Miss berikan dulu asesmen. Silahkan dijawab. Yang sudah selesai nanti langsung dikumpul ke depan. Dah? Ini kalian bagi dua aja, dikoyak aja bagi dua ya. Siapa yang nggak dapat nanti? Bagi dua aja ya, bagi dua. Siapa nanti nggak dapat? Kasih tahu nanti sama Miss ya. Silahkan di checklist jawabannya. Ayo dibagi dua aja, bagi dua. Bagi dua itu kan ada dua kertasnya, dibagi dua aja. Ini kan ada dua ini. Bagi dua yang ininya. Ayo silakan. Siapa nggak dapat kasih tahu sama Miss. Ini kan dua, ini bagi dua ini. Dilipat aja. Apa? Ya ini. Itu kan kertasnya ada satu lembar Miss kasih kan. Di situ kan ada dua. Ini dibagi dua aja ini karena sama soalnya itu. Bagi dua. Jangan lupa tulis nama. Apa? Oh enggak maksudnya. Kayak gitu. Baiklah kalian ini kasama ini seperti itu. Oke, silakan. Aku bagi dua aja. Itu aja lah. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Sampai di mana pemahaman kalian tentang materi kita ini? Ayo. Apa ini aja. Ini aja. Ya kelasnya. Buat nama dan kelas. Buat namamu. Kelasmu kelas berapa? Kelas 7 F. Ayo, yang sudah selesai boleh dikumpul. Ayo, silakan dikumpul yang sudah selesai ya. Gampang-gampang yang disebut tugasnya. Dah? Aurel sudah? Oke, silakan kumpul ke depan yang sudah selesai. Silakan yang sudah. Oke, next. Amang Siebin. Koyak punya dia. Ayo lanjut. Ayo siapa lagi? Ayo. Jangan dorong-dorong. Sudah semua? Sudah? Ayo. Oke, baik. Kalau sudah, silakan duduk di kursinya masing-masing kembali. Duduk yang tenang. Sudah? Ayo. Oke, baik. Sudah semua? Ada yang belum? Ada? Sudah? Oke, sekarang lipat dulu tangannya. Duduk dulu yang rapi, lipat tangan. Ayo, cepat ya skill. Ya skill. Oke, sudah semua ya. Baik, nanti ini Miss cek dulu nanti. Apakah kalian sudah paham apa materi yang sudah kita lakukan tadi? Oke, ya. Nah, sekarang Miss mau memberikan refleksi dulu terhadap belajar kalian hari ini.
Setelah Miss mengamati tadi dari pertama sampai sekarang, Miss melihat ada hal yang baik yang kalian lakukan. Apa itu, Miss? Tadi saat kalian menonton video, kalian tertib, kalian hening, kalian sangat antusias. Yang kedua, saat kerja kelompok tadi, kalian mematuhi kesepakatan ini. Apa itu? Kalian tadi semua aktif dalam kerja kelompok. Nah, hal baik ini Miss sangat apresiasi. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Tapi ada satu tadi yang kurang. Apa itu, Miss? Masih ada yang takut untuk berbicara ke depan. Masih ada yang takut untuk bertanya, ya. Lain kali untuk selanjutnya, kalau untuk bertanya jangan takut-takut, ya. Harus percaya diri. Supaya apa? Supaya kalian nanti berani berbicara di depan orang banyak. Bisa, ya? Bisa, Adeline? Bisa, ya? Oke. Nah, sekarang kita simpulkan dulu materi kita hari ini. Kita tadi mempelajari apa? Apa tadi materi kita hari ini? Teks prosedur. Ada berapa tadi ciri-ciri teks prosedur? Ada berapa? Ada 4 ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama ada apa? Apa yang pertama? Yang kedua? Oke, yang ketiga? Yang keempat? Ingat kan, ciri-ciri teks prosedur ada 4. Sekarang kita masuk setelah ciri-ciri ada struktur. Strukturnya ada berapa? 3. Apa itu? 2. Kemudian? Berarti tadi ciri umumnya ada 4. Strukturnya ada 3. Kemudian setelah strukturnya ada kaidah kebahasaan. Ada berapa kaidah kebahasaan? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, kita simpulkan dulu. Teks prosedur itu tadi apa? Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan. Kemudian yang pertama, ada ciri umum teks prosedur. Ada berapa tadi? 4. Yang pertama itu apa? Apa? Iya. Yang kedua? Menggunakan kata kerja imperatif. Yang ketiga? Memakai konstruksi temporal. Yang keempat? Mengandung tujuannya tindakan. Oke, udah ingat semua ya? Sudah? Atau ada yang belum ingat sama sekali? Ada? Ada yang belum ingat? Oke, baik. Kalau sudah ingat semuanya tadi dari ciri-ciri, dari strukturnya, kemudian kaidah kebahasaan, ini semua tanya dulu. Setelah kita belajar teks prosedur itu, bagaimana perasaan kalian? Aurelia berdiri. Kenapa Aurelia? Senang. Aurelia katanya senang saat belajar teks prosedur. Kenapa senang? Iya, karena dia katanya tahu jadi struktur teks prosedur. Yang kedua, siapa lagi yang bisa? Agustinus, silakan berdiri. Kenapa Agustinus? Saya senang karena melakukan video saya membawa seperti cara membuat dari udang dan cara membuat yang lain. Oke, menurut Agustinus juga dia senang karena apa? Saat menonton video katanya dia senang karena dia menonton video membuat Naniura. Ada lagi? Diandra, bagaimana perasaanmu Diandra? Saya senang karena saya menjadi tahu struktur teks prosedur. Oke, berarti semuanya senang saat belajar ya? Atau saat belajar kita tadi ada yang tidak senang? Senang semua? Bahagia semua? Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Kemudian, baik, minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana cara menyusun teks prosedur. Dah, bagaimana apa? Cara menyusun teks prosedur. Berarti nanti dibuka dulu bukunya halaman 17. Itu dulu tugasnya di rumah, literasi dulu, membaca dulu kalian teks itu, halaman 17. Buka dulu bukunya semua, halaman 17. Ayo,
Ayo, udah dibuka? Sudah? Sudah? Oke, udah dibuka, itu udah nampak? Nah, itu literasi dulu, dibaca dulu teks itu. Langkah-langkahnya itu, minggu depan kita bahas. Oke, bisa? Bisa. Oke, sebelum kita tutup dulu pelajaran kita speaking dulu sekali lagi. Berdiri, cepat, ayo berdiri dulu, ayo cepat. Oke, tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Ulangi, salah, ulangi. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Aha, aha, ma. Aha, aha, mat. Aha, aha, semangat. Oke, silakan duduk. Oke, untuk menutup pembelajaran kita, siapa yang bisa memimpin doa penutup? Silakan Jen, maju ke depan. Ayo. Kita berdoa ya menutup pelajaran kita hari ini. Kita teman-teman sekalian, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya ucap kita menyelesaikan pembelajaran bahasa Indonesia kami, kiranya apa yang kami dapat dari pelajaran kami hari ini dapat berguna bagi kami bagi masa depan kami. Inilah doa anakmu yang kami ucapkan kepadamu dengan pengantaran Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria yang dirahmati kamu, terpujilah di antara wanita dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Di hari apa kita masuk lagi? Di hari Kamis. Dibaca bukunya ya. Oke, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Semangat. Berdiri dulu sekali lagi, cepat. Cepat. Biar semangat dulu. Ayo. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Oke, silakan dulu kembali. Oke, sampai di sini pertemuan kita ya. Selamat pagi. Pagi. Yes.